Selamat malam. Silakan rebahkan diri dengan nyaman, pejamkan mata Anda, dan biarkan pikiran Anda memulai sebuah perjalanan. Malam ini, kita akan terbang jauh, menuju jantung rasi bintang Orion. Bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu titik cahaya nun jauh di sana ini tidak hanya ada dalam keheningan, tetapi ia mengamati, bahkan berkomunikasi? Ini bukan kisah tentang planet-planet yang jauh, melainkan tentang bintang itu sendiri. Bintang yang mulai bertingkah laku tidak seperti bintang lain seharusnya. Ini adalah kisah tentang anomali yang membuat para ilmuwan kebingungan dan memaksa mereka mengajukan pertanyaan terpenting. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Bersiaplah untuk mendengar tentang misteri yang terbentang saat ini, ratusan tahun cahaya dari kita. Ini adalah kuliah pengantar tidur mengenai anomali di rasi bintang Orion. Sebelum kita menyelami anomali itu sendiri, mari kita siapkan teleskop imajiner kita. Rasi bintang Orion, sang pemburu, dikenal oleh semua orang karena 3 bintangnya yang berjejer terang. Bagi para astronom, Orion adalah persemaian kosmik raksasa, tempat lahirnya bintang-bintang baru dari awan gas dan debu. Para ilmuwan mempelajarinya dengan menganalisis cahayanya. Spektrum cahaya mengungkap komposisi kimianya, sementara perubahan kecerahannya menunjukkan proses di dalam bintang atau keberadaan planet-planet di orbitnya. Semua fenomena ini telah dipelajari dan diatur oleh hukum fisika yang ketat. Para astronom telah menyusun katalog terperinci yang menggambarkan perilaku jutaan bintang. Namun, di tengah sistem pengetahuan yang teruji dan terstruktur ini, tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak sesuai dengan model yang ada. Kisah kita dimulai tepat dengan pelanggaran terhadap semua aturan ini. Semua bermula dari malam yang sunyi di sebuah observatorium yang terletak tinggi di pegunungan. Seorang astronom, sebut saja Dr. Arthur Vance, sedang melakukan pemindaian rutin langit untuk mencari eksoplanet. Algoritma komputer menganalisis kecerlangan ribuan bintang, dan salah satunya, katai kuning biasa yang tidak mencolok, terus-menerus memicu peringatan. Penurunan kecerlangannya sangat kacau, dalam, dan tidak beraturan. Pikiran pertamanya adalah kesalahan pada peralatan. Namun malam demi malam, teleskop demi teleskop, berbagai observatorium di seluruh dunia membenarkan. Ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan terjadi pada bintang yang diberi kode TSO 2701. Para ilmuwan mencoba semua kemungkinan penyebab alami. Jenis bintang variabel yang tidak diketahui, kawanan komet seperti pada bintang Tabi atau tabrakan planet. Tidak ada satupun model yang mampu menjelaskan pola yang mereka amati. Bintang itu bertingkah seolah-olah seseorang atau sesuatu sengaja mengendalikan cahayanya, mempermainkannya seperti sakelar lampu. Ini sungguh luar biasa. Tetapi semakin banyak hipotesis alami yang dibuang, semakin kuat keyakinan bahwa para peneliti sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui batas-batas fisika yang kita kenal. Setelah 2 tahun pencarian penjelasan yang sia-sia, sekelompok astronom radio muda mengajukan usulan eksperimen yang berani. Daripada hanya mengamati secara pasif, mereka akan mencoba untuk mengusik bintang itu. Idenya adalah mengirimkan impuls radio kuat ke bintang tersebut dan mengamati reaksinya. Ini adalah tindakan yang didorong oleh keputusasaan. Namun setelah melalui perdebatan panjang, izin akhirnya diberikan. Teleskop radio raksasa itu kemudian mengirimkan sinyal pendek ke arah TSO 2701, sinyal yang berisi urutan bilangan prima, dan hal yang tak terbayangkan pun terjadi. Hampir seketika setelah sinyal dikirim, kerlipan bintang yang kacau itu berhenti. Kemudian, bintang itu mulai berkedip, membalas, dengan periodisitas yang sempurna, yang telah dihitung secara matematis. Bintang itu memancarkan urutan bilangan prima yang sama persis. 2, 3, 5, 7, 11. Ini jelas bukan lagi kebetulan. Itu adalah jawaban yang langsung dan bermakna, disampaikan dalam bahasa matematika, bahasa universal pikiran. Malam itu, dunia ilmiah bergetar. Ini adalah kontak pertama. Umat manusia tidak lagi sendirian di alam semesta. Berita tentang kontak itu sontak memicu badai euforia sekaligus rasa takut global. Sementara itu, komunikasi dengan bintang yang mereka sebut sang pengawas terus berlangsung. Pengawas itu mulai mengirim data dalam kode biner. Awalnya, dia mengirimkan dasar-dasar geometri dan kimia, kemudian menyusulnya dengan gambar molekul DNA. Ini adalah bukti bahwa sang pengawas tahu persis kode fundamental kehidupan kita. Sebagai respons, umat manusia mengirimkan balik pesan kompleks mereka yang mencakup data ilmiah dan musik Beethoven.
Tanggapan dari sang pengawas tiba hampir instan, melampaui batas kecepatan cahaya, sebuah bukti nyata level teknologi yang tak terbayangkan. Isinya adalah citra bumi yang diambil dari luar angkasa, dengan detail yang mencengangkan. Piramida, tembok besar Tiongkok. Setelah itu diikuti dengan rekaman sejarah kita. Perang, pertempuran, dan sebagai penutup, awan jamur nuklir di atas Hiroshima. Pesannya sangat jelas dan kejam. Kami tahu segalanya tentang kalian. Kami tahu sifat agresif kalian. Berhati-hatilah. Setelah itu, sang pengawas terdiam. Ia meninggalkan umat manusia dalam kesadaran yang menyakitkan. Kita telah lama diawasi dengan cermat. Dan yang paling mengerikan, sang pengawas sama sekali tidak senang dengan apa yang ia saksikan. Keheningan sang pengamat berlangsung selama puluhan tahun. Selama periode itu, umat manusia yang telah melewati masa keterkejutan mulai bertransformasi. Ancaman bersama, atau mungkin lebih tepatnya, sebuah ujian kolektif berhasil menyatukan seluruh umat manusia. Sebuah era baru pun dimulai, era kolaborasi global, perlucutan senjata, dan penyelesaian masalah lingkungan. Dan akhirnya, setelah dunia benar-benar berubah, sang pengamat muncul dan menghubungi kita untuk yang terakhir kalinya. Melalui gelombang gravitasi, ia mengirimkan anugerah terbesarnya sekaligus peringatan terakhirnya kepada umat manusia. Isinya adalah cetak biru teknologi yang memungkinkan penciptaan lubang cacing, wormhole, dalam ruang waktu, space-time, untuk perjalanan antar bintang seketika. Pesan yang menyertai cetak biru itu singkat, ini adalah alat, bukan senjata, pilihan ada di tangan kalian. Setelah itu bintang TSO 2701 padam. Ia lenyap begitu saja dari langit malam. Sang pengamat pergi, meninggalkan kita dengan teknologi yang berpotensi menjadikan kita dewa, atau justru menghancurkan kita. Umat manusia kini berada di persimpangan jalan paling penting sepanjang sejarahnya. Abad berganti. Setelah melalui perdebatan panjang dan nyaris memicu perang baru demi memperebutkan hak atas teknologi, umat manusia akhirnya menemukan jalan menuju kearifan. Mereka melangkah menuju bintang-bintang, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai penjelajah yang penuh kehati-hatian. Dan di salah satu perpustakaan galaksi kuno, terkuaklah misteri mengenai pengamat. Ternyata di alam semesta ini tidak ada yang namanya ras superior atau hakim. Sebaliknya, yang ada hanyalah hukum waktu. Peradaban yang telah mencapai level tertentu akan mendapatkan kemampuan untuk mengirimkan informasi kembali ke masa lalunya sendiri. Sinyal dari Orion itu bukan berasal dari alien. Itu adalah gema, sebuah peringatan yang dikirimkan oleh umat manusia itu sendiri dari masa depan yang jauh, demi membantu leluhur mereka agar tidak salah jalan dan mengambil pilihan yang tepat. Lingkaran misteri itu telah tertutup sempurna. Penemuan terbesar di kosmos ternyata bukanlah peradaban lain, melainkan diri kita sendiri. Kearifan kita sendiri yang mengulurkan tangan bantuan melintasi jurang waktu. Inilah pelajaran utamanya. Semua jawaban yang selama ini kita cari di bintang-bintang sesungguhnya tersembunyi di dalam diri kita. Dan dengan demikian, usailah sudah perjalanan kita menuju konstelasi Orion. Kisah ini memang fiksi belaka, tapi ia menyentuh pertanyaan-pertanyaan yang sangat nyata dan mendasar. Apa artinya menjadi makhluk yang berakal? Dan apa sebenarnya tanggung jawab kita di hadapan keabadian? Misteri TSO 2701 adalah sebuah metafora untuk kesadaran diri kita sendiri. Kita terus-menerus menerima sinyal dari dalam diri kita, suara hati nurani, intuisi, dan akal sehat, dan kita selalu dihadapkan pada pilihan. Kisah sang pengamat mengajarkan kita pelajaran utama, bahwa koneksi terpenting yang harus kita jalin adalah koneksi dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menemani saya sepanjang kisah ini. Saya harap cerita ini membawa sedikit kedamaian dalam hati Anda. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Dan sekarang ada pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Menurut Anda, keputusan apa yang akhirnya diambil oleh umat manusia setelah menerima karunia dari sang pengamat? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Selamat malam dan semoga mimpi indah.